Apa? Pramudia Wibawa Jati. Wah, namanya bagus. Oh, Pramudia Wibawa Jati. Oh, keren amat. Orang sana namanya bagus-bagus ya. Karena sering nonton wayang kayaknya. Iya. Pramudia Wibawa Jati, ya kan? Udah punya istri sekarang? Sekarang Udah punya anak? belum. Belum. Kenapa? Ini apa? Sekarang kerja di mana sekarang? Sekarang di Cideng. Apa tuh Cideng? Di daerah Cideng, kayak nama kampung. Oh, nama kampung. Bangunan juga? Iya. Oh, gitu. Waktu itu temenan sama Sudirman, sama Eko. Itu sih hanya kenal aja. Kenal. Kalau dekat mah enggak. Iya, kenal. Tapi suka bareng nongkrong? Enggak. Enggak. Nah, terus pada waktu itu nggak pernah nongkrong bareng nggak? Ya jarang sih. Tapi pernah. Nggak usah tegang, nggak apa-apa, orang nggak salah. Iya. Tapi pernah. Oh, pernah nongkrong bareng. Iya. Suka nongkrong. Di sebelah mana sih nongkrongnya? Di pinggir jalan depan SMP 11? Iya, apa di rumah dekat warung Bu Nining? Ya kalau saya pernah nongkrong mah di depan. Di depan 11 tuh. SMP 11. Iya, di situ. Waktu nongkrong di situ suka minum nggak sih? Kalau saya main di situ mah enggak. Enggak ya? Nggak pernah. Anak-anak itu pernah bertengkar nggak? Enggak. Punya musuh? Enggak, setahu saya sih enggak ada. Cuman waktu kasus Aib aja yang rame-rame itu ya? Iya. Waktu kasus Aib ikut nggak? Kasus Aib. Pram? Enggak. Yang Aib, yang temennya bawa cewek, kemudian digerebek? Nggak ikut? Nggak tahu itu mah. Waktu itu. Nah, sekarang gini, suka nongkrong di situ sering kan? Suka main futsal? Futsal saya suka. Suka. Sama anak-anak itu main futsal? Enggak. 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 Oh, enggak. Nongkrong di situ setelah nongkrong di depan SMP 11 berarti ya, di gang itu. Terus nongkrong lagi di dekat warung Bu Nining. Di situ kan suka nongkrong juga katanya. Kalau di warung Bu Nining mah saya baru pertama ke situ. Oh, pertama. Seingat saya tuh pas malam minggu itu aja. Oh iya. Nah, sekarang gini. Waktu malam minggu itu bareng sama anak-anak. Bareng. Di mana? Di warung Bu Nining situ. Dari jam berapa sih di warung Bu Nining? Kalau saya dari sekitar jam 8. Jam 8 malam. Ya dijemput sama Teguh tuh. Situ. Teguh sekarang di dalam, di luar? Saksi juga. Saksi. Oh, dijemput sama Teguh ke situ. Iya, sekitar jam 8-an bawa motor apa? Motor mamangnya tah yang udah lama. Terus nyampe ke situ. Saya balik lagi. Nganterin motor mamangnya Teguh tuh naruh di rumah. Terus balik lagi ke situ. Ya di situ minum-minum. Minum apa sih? Minum ya minuman. Minuman apa? Keras. Ya apa minum di situ? Minum ciu di situ. Diminum ciunya di mana? Nggak apa-apa, kita ngomong apa adanya aja. Di warung Bu Nining situ. Di warung Bu Nining minum ciu. Beli ciunya dari mana? Beli ciunya? Ya dapat beli. Di mana beli ciunya? Kalau itu nggak tahu. Nggak Pas tahu. saya datang tuh udah ada. Kamu ikut minum? Ikut minum ciu di depan warung Bu Nining. Dari jam 8 sampai jam berapa minum ciu di situ? Dari jam 8 sampai jam 9 tuh, sekitar jam 9 pindah ke rumah Hadi. Oke. Dari jam 8 di situ minum ciu di situ lah anak-anak kan. Iya. Habis itu udah pusing kepala kan? Pusing kan kalau minum ciu. Pindah ke rumah Hadi. Iya. Rumah Hadi itu rumah siapa sih? Rumahnya Hadi. Hadi itu anak Pak RT bukan? Bukan. Rumah Hadi itu di mana? Rumah Hadi tuh dekatnya Ibu Nining. Masih di situ juga. Iya. Bukan dekat warung depan pencucian bukan? Bukan. Oh, masih dekat Bu Nining juga. Iya. Pindahlah ke rumah Hadi sampai jam 9. Ya. Nah, di rumah Hadi anak-anak masih ngumpul. Masih. Nah, di rumah Hadi sampai jam 9. Nah, Terus jam 9 ke rumah Hadi lah ya. Sampai jam berapa? Terus pas nyampe rumah Hadi tuh saya jam 9 tuh diajak Teguh beli nasi kuning. Oh, beli nasi kuning. Habis dari beli nasi kuning di daerah Majasem, saya balik lagi ke situ. Ke situ. Iya. Berarti beli nasi kuning setengah jam nyampe nggak? Nggak nyampe, paling 10 menit. 10 menit. Ya kan ngebungkusin. Ya kan sepi sih. Sepi. Oke. 10 menit udah bawa nasi kuning lagi dalam waktu 10 menit. Iya.
Cukup lagi. waktu 10 menit? Cukup menurut saya. Dekat. Dekat. Nah, pakai motor? Pakai motor. Pakai motor. 15 menit kali kalau nasi kuning. Ya kurang lebih segitu. Kan nggak mungkin 10 menit cocok kan nggak mungkin. Berapa bungkus? 2, cuma saya. Oh, 2 sama Teguh bungkus. aja. Oke. Sama Teguh di situ sampai taruhlah sampai jam 9 lebih seperempat lah di situ. Ya. Ya kan? Bawa nasi kuning. Sampai 9 lebih seperempat. Terus habis dari situ balik lagi ke situ ke rumah Teguh. Ke rumah Teguh. ya ke kumpulan anak-anak itu kan. Ya, ke rumah Hadi. Iya kan gini, kan beli nasi kuning dulu, kan belilah ke warung nasi kuning. Terus balik lagi ke rumah Hadi lagi. Iya. Taruhlah di rumah Hadi jam 9 lebih 15 menit. Ya. Nah, habis dari situ kemana? Ya di situ makan di situ. Sampai jam berapa? Ya sekitar jam 10 lebih baru pindah ke kontrakan Pak RT. Oh, yang anaknya anak rumah Pak RT itu. Ya. Sampai jam 10. Terus kemudian tinggal di rumah anak Pak RT. Di situ. Kontrakannya. Tidurlah di situ. Tidur sih Sampai pagi. sampai pagi. Jadinya Saya kemana-mana dong? pulang jam 4. Enggak ada yang kemana-mana. Setahu saya mah, Pak. Enggak ada. Seingat, Ya, saya ingat. setahu, Ya. sepengalaman. Ya. Ini nggak bohong nih. Enggak, Pak. Jangan bohong loh. Bener. Jangan bohong ini. Bener. Serius saya ini. Serius. Ini menyangkut nyawa manusia ini. Iya, Pak. Nggak bohong. Iya. Benar. Dulu pernah dipanggil polisi. Pernah. Dipanggil. Kamu kenapa nggak ditahan? Nggak ngerti ya, orang saya nggak ngelakuin yang enggak, Pak. Nah, pertanyaannya kamu kan nggak ditahan karena ngelakuin, nggak melakukan kan? Pertanyaan berikutnya, yang ditahan mungkin melakukan nggak? Ya saya juga nggak ngerti. Bukan, ini pertanyaannya. Ini kan malam minggu bersama kamu tuh, tidur bareng kan? Iya. Tidur bareng di rumah anak Pak RT kan? Berarti kan peristiwanya terjadi malam minggu. Nah, yang lain ditahan, Iya. kamu nggak ditahan. Kenapa? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, teman-temanmu mungkin melakukan nggak kalau begitu? Ya kalau apa? Kalau Kan bareng sama kamu. ya kalau dipikir pakai logika mah ya mungkin ngelakuin gitu, Pak. Hah? Ya mungkin ngelakuin gitu. Ngelakuinnya gimana? Ya nggak ngerti lah. Lo bukan. Kan pada waktu peristiwa waktu itu, ya kan? Anak-anak itu kan tidur sama kamu malam minggu. Iya. Malam minggu kan? Iya. 27 Agustus 2016. Kan bareng tuh. Ya. Kan kejadian Eki itu pas jam setengah 10 Oh. malam minggu itu. Nah, pertanyaannya kalau mereka bareng sama kamu sudah sumpah sama saya, bareng nggak sama kamu? Bareng. Mereka mungkin melakukan nggak? Ya enggak, Pak. Lah itu. Karena dia kan sama saya di situ terus. Iya, nggak pertanyaannya, kemana-mana. kamu kok nggak ditahan, mereka ditahan sih? Oh. Kok kamu nggak Nggak paham. solider? Nggak paham sih, Pak. Waktu diperiksa kamu ke polisi ngomong apa waktu itu? Ya waktu dulu di BAP 2016 sih apa? Saya ngomong jujur seadanya. Seadanya. Gitu. Seingat saya, sepengetahuan saya. 2016. Saya Terus? tidur di rumah Pak RT gitu kan. Kamu je tidur di rumah Pak RT sedangkan Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ. Jadi kan saya takut sendiri, Pak. Masih kecil saya kan waktu itu. Jadi kamu sama penyidik begini kan? Iya. Kamu tidur di rumah Pak RT. Iya. Pak RT-nya sama anaknya nggak ngaku loh Iya. bahwa dia tidur di situ pada malam minggu gitu. Jadi akhirnya kamu gimana? Ya terus dibantu diubah BAP-nya. Udah gini aja setelah dirubah BAP-nya setelah jam 9 apa? Setelah jam 9 kamu pergi beli nasi kuning, langsung pulang ke rumah kamu aja, bilang gitu, tidur di rumah. Disuruh begitu. Iya, waktu dulu. Waktu dulu. Iya. Di BAP-nya disuruh begitu. Iya. Kamu teken aja. Kan BAP-nya diteken. Cuma sekarang waktu pas saya tadi pergi ke Bandung, BAP-nya sama kayak yang dulu, Pak. Oh. Karena diomong kayak gitu lagi. Diomong kamu aku tidur di situ, tapi sedangkan Pak RT sama anaknya tidak mengakuin tidur di situ. Ya itu sih terserah kamu, Je.
kalau mau kamu tulis ya saya tulis, dia bilangnya kayak gitu. Jadi kan saya takut lagi Pak, pikiran lagi Pak. Kamu nggak didampingi pengacara? Nggak ada. Harusnya didampingi. Ya nggak ngerti saya ini Pak. Ya harus ngerti. Sekarang ini kan kita ini kan bukan nyari siapa yang salah siapa yang benar, ya kan? Kita ini lagi nyari fakta yang sebenarnya. Iya. Ya kan, kita ingin nyari fakta yang sebenarnya, bahwa kamu tega nggak sih lihat temanmu di penjara seumur hidup? Ya enggak Pak. Enggak. Kamu yakin nggak kalau kamu bener negara akan melindungi? Ya yakin. Yakin, ya kan? Kalau kamu bener, negara akan melindungi. Kamu bisa didampingi oleh pengacara. Nanti banyak pengacara yang ingin mendampingi, gitu. Iya. Nah sekarang jujur nih, sumpah sama saya, kamu nggak boleh bohong. Kamu itu waktu itu beli nasi kuning, Iya. jam 9, ya kan? Setelah jam 9 kamu kembali membawa nasi kuning 2 bungkus. Iya. Terus kembalinya kemana? Ke rumah Hadi. Ke rumah Hadi. Iya. Terus dari rumah Hadi bersama Teguh terus ke kontrakan Pak RT. ke kontrakan Pak RT, ke rumah anaknya Pak RT. Iya. Nah di rumah anaknya Pak RT kamu dengan teman-teman tidur di situ Tidur di situ. sampai jam berapa? Ya kalau saya tidur tuh sekitar jam setengah 11-an. Iya, sampai pagi. Sampai pagi jam 4 pulang. Jam 4 pulang. Berarti pada waktu peristiwa Tina dan Eki meninggal di jembatan itu, anak-anak itu posisinya di mana? Ya posisinya masih di rumahnya Hadi. Di rumah Hadi dan di rumah anaknya Pak RT. Pak RT di situ. Cuman Cuman kamu dulu BAP-nya BAP-nya seolah-olah jam 9 saya pergi beli nasi kuning terus pulang ke rumah. pulang ke rumah, dibuat BAP-nya begitu. Iya. Sekarang pun di Polda kamu bikin Kayak BAP-nya gitu lagi. kayak gitu lagi. Iya. Tidak menjelaskan yang sebenarnya. Ngejelasin saya Pak, sama. Nah, tapi ngejelasin nggak kamu tidur di rumah Pak RT? Iya ngejelasin. Di Pak. Polda sudah ngejelasin? Iya. Sudah? Sudah begitu? Sudah. Tanda tangan? Sudah ngejelasin kayak gitu, cuma dibilang sama penyidiknya kamu ngaku tidur di situ, sedangkan Pak RT-nya sama anaknya tidak mengakui tidur di situ. Makanya saya kan Jangan takut. takut lagi Pak. Enggak, jangan takut. Kamu minta dikonfrontir dengan Pak RT. Nanti minta dipertemukan. Kalau kamu yakin bahwa kamu tidur di rumah anaknya Pak RT sampai pagi bareng anak-anak, ya sudah, kamu nggak boleh bergeser. Tetap. Ya karena saya takut sih Pak. Ya nanti bareng sama pengacara didampingin. Kamu yang ditakutin apa? Ya saya kan sekarang udah nggak sendiri, udah punya keluarga Pak. Iya. Enggak, kamu yang ditakutin apa? Ya Kamu mau takut sama kamu yang ditakutin apa? Kamu takut jadi tersangka? yang enggak, saya sekarang takut. Saya kan udah punya istri Pak. Terus emang mau diapain? Ya takut istri pikiran. Oh apa iya, gitu. sekarang gini, pertanyaannya adalah kamu mengakui sesuatu yang bohong yang membuat orang masuk penjara, kamu dosa nggak? Dosa. Penjaranya seumur hidup. Tapi waktu pas sidang dulu, saya bilang jujur. Terus Persidangan tuh Pak, saya tidur di situ. Cuma mungkin nggak didengarkan. didengar apa gimana? Karena BAP-nya kan. Ya kayaknya. Kamu ada BAP-nya. Udah, kamu tenang aja. Ya kan? Ya, kamu tenang aja, nggak usah takut. Selama kamu berkata benar, selama kamu bersikap benar, selama kamu jujur, kamu yakin nggak sama Allah? Yakin Mbak. Yakin nggak sama Allah? Yakin. Yakin kebenaran nggak? Yakin Mbak. Yakin nggak? Yakin. Kamu jujur pada saya hari ini. Yang benar adalah kamu waktu malam minggu tidur di rumah anaknya Pak RT atau kamu pulang ke rumah?
Tidur di rumah Pak RT, Pak. Benar. Bener, Pak. Itu yang sesungguhnya. Iya, Pak. Benar. Benar. Sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah, Pak. Tuh. Ya, nggak usah takut nanti kalau diperiksa lagi didampingi pengacara. Ya. Kan kita lagi nyari kebenaran. Iya, Pak. Kan kita nggak mungkin harus menjarain orang yang nggak salah. Kamu ya, kamu milih mana? Milih berbohong, orang dipenjara seumur hidup, bahkan Peggy diancam hukuman mati. Milih jujur, bisa menyelamatkan orang, minimal bisa menyelamatkan Peggy. Kamu milih mana? Aku nggak neken kamu loh, kamu jujur aja. Kamu milih mana hari? Dia nyelamatin, Mbak. Ini yang dikatakan yang sebenarnya. Kamu tertekan hari ini, takut, nggak usah takut. Presiden akan melindungi selama kamu benar. Pak Kapolri akan melindungi selama kamu benar. Pak Kapolda akan melindungi selama kamu benar. Pak Direskrim akan melindungi selama kamu benar. Asal kamu yakin penyidik itu meragukan keteranganmu, sehingga kamu harus teguh pada keyakinannya. Kalau kamu goyah, kamu dianggap bohong. Ya, kalau kamu goyah, kamu dianggap bohong. Nah, sekarang ketika penyidik mengatakan Pak RT dan anaknya sudah mengakui bahwa pada waktu malam minggu itu mereka tidak tidur di rumah anaknya Pak RT. Yang benar tuh yang mana? Pak RT apa anaknya atau kamu? Yang benar saya, Pak. Yakin? Kalau nanti suatu saat bisa dikonfrontir, dipertemukan dengan Pak RT, kamu siap mental? Ya siap. Siap. Karena saksinya banyak. Iya. Nah, cinta. Ya. Ya, kamu nggak usah takut. Kamu nggak usah takut. Yakin sama Allah nih. Yakin sama Allah. Yakin, Pak. Jangan takut. Jangan takut. Ya, sekali lagi. Tahu nggak Pak Jokowi pernah ngomong apa? Kata Pak Jokowi, buka yang selebar-lebar. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Harus transparan. Kata Pak Jokowi loh. Iya, Pak. Terus Polda Jabar menyampaikan bahwa minta informasi yang seluas-luasnya dari masyarakat, bahwa Polda perlu informasi. Kamu sudah menandatangani BAP dan kamu waktu itu karena takut, akhirnya kamu mengikuti apa yang diucapkan oleh Pak RT. Iya, tapi yang sekali lagi saya nanya, yang sebenarnya malam minggu itu anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak RT atau kamu pulang ke rumah? Tidur di rumah Pak RT. Bareng kamu? Iya.
Kalau kamu nanti memberikan keterangan ulang ke Polda Jabar, kamu bersedia didamping pengacara? Bersedia, Pak. Kamu mau mengatakan yang sebenarnya? Iya, Pak. Ya, jangan takut. Ya, sekali lagi, jangan takut. Iya, Pak. Ya, negara melindungi kita. Ya, ada presiden, ada Menko Polhukam, ada Kapolri, ada Kapolda, ada Direskrim asal kamu cucu. Ya, asal kamu cucu. Ya, ini keterangan penting yang saya dapat. Dari sini saya semakin yakin bahwa anak-anak itu nggak bersalah. Mari kita bersama-sama terus mengumpulkan bukti, mengumpulkan pengakuan agar kebenaran makin terungkap. Jadi gini loh, kita juga tidak boleh berasumsi negatif terhadap penyidik menurut saya. Nah, penyidik itu ya tekniknya begitu. Dia ingin mengumpulkan keterangan. Penyidik itu kan ingin meyakinkan yang benar mana, yang salah mana, yang bohong mana, yang jujur mana, ya kan? Ya, clear aja, santai aja. Tadi nangis saya sama. Santai aja, menurut saya. Nanti saya bantu dong, saya nyiapin pengacara buat kamu untuk dampingin, ya kan? Ya kan? Nanti datang lagi ke Polda, minta diperiksa lagi, kamu mencabut keterangan bahwa kamu habis makan nasi kuning, kamu pulang, ya kan? Tapi yang bener kamu pindah ke rumah anaknya Pak RT dan tidur bareng, itu kan? Oh, sekarang nggak tegang kan? Alhamdulillah. Udah tenang kan? Udah tenang. Katakan yang sebenarnya, katakan yang sejujur-jujurnya. Oke? Siap? Siap. Udah siap? Siap ke Polda lagi? Siap. Siap? Siap. Siap nggak? Siap. Gini dong, siap? Siap. Siap mencabut keterangan? Siap. Siap. Terima kasih ya. Yuk, para netizen semuanya, kita berasumsi positif. Saya katakan, saya ngajak untuk berasumsi positif. Dan saya yakin kalau kebenaran ini makin terbuka, makin terbuka, makin terbuka, makin terbuka, saya yakin Polri akan segera melakukan langkah-langkah strategik untuk menyelesaikan problem ini. Dan saya katakan, kita nggak usah dulu berasumsi siapa pembunuhnya dulu sekarang, menurut saya. Biar kita nggak pusing, nanti nyari pembunuh ke Cianjur, nyari pembunuh ke sini. Sekarang gini aja, di dua saja pokoknya. Vina dan Eki itu meninggal karena pembunuhan atau meninggal karena kecelakaan. Simpulkan itu. Dan yang punya kewenangan untuk menyimpulkan itu adalah Bareskrim Mabes Polri. Kita semuanya hanya berasumsi. Yang berikutnya adalah bagaimana menolong pada para terpidana yang sudah dipenjara. Mereka tidak akan bebas hanya diskusi di stasiun TV. Mereka tidak akan bebas hanya dengan pertolongan netizen di media sosial. Mereka hanya akan bebas manakala didampingi untuk melakukan peninjauan kembali. Kemungkinan untuk bebasnya ada, tapi kalau kita ngomong apapun di media sosial tanpa melakukan PK dan tidak membuat novum baru, tidak ada artinya. Kita bukan ingin bermain wacana. Kita akan melangkah dan saya akan melangkah terus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Saya akan bantu sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kalau nanti PK, Mahkamah Agung sudah membebaskan, masalah ini menjadi selesai. Semua orang kembali pada fungsi dan peran. Udah, kamu tenang ya. Udah, nanti saya bantu. Saya siapin, bila perlu saya siapin pengacara. Ya, tenang aja, kamu udah saya.
Ini kejebak oleh pertanyaan penyidik. Iya makanya. Sebenarnya penyidik mah begitu cara nanyanya. Enggak,